Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada saat yang pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami kerjaan sorga, kami kembali dan mengucap syukur Tuhan atas kasih dan seizinan Tuhan. Kami boleh dapat mengembuskan nafas pada pagi yang indah ini Tuhan. Ya Allah Bapa kami kerjaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan akan setiap taburan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga apa yang menjadi taburan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti Tuhan. Dan pada akhirnya kami realisasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hamba-Mu menyadari Tuhan, bahwa hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman adalah orang berdosa penuh dengan keterbatasan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah hamba-Mu dan perlengkapilah hamba-Mu dengan hikmat serta roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga daripada-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh bertutur kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa kami kerajaan sorga, berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada pagi yang indah ini, terambil dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah tema. Berilah hidup supaya diproses oleh Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah ketika kita belajar untuk mengetahui akan setiap karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini adalah hasil dari penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Yang walaupun kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan keberdosaan kita tidak memahami cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita, janganlah itu menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Justru ketidaktahuan kita, justru ketidakpahaman kita akan setiap rancangan dan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tanamkan prinsip agar kita menjadi orang Kristen yang tetap meningkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan rancangan Tuhan itu selain untuk mempermuliakan namanya, juga mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Asalkan kita sebagai manusia terus mengundang Allah agar Dia memproses kehidupan kita. Dalam penggenapan janji Tuhan itu, Allah menawarkan kasih dan kehidupan, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menekankan sikap ini, bukan berarti Tuhan bergantung kepada manusia. Justru ketika Tuhan menawarkan akan hal ini, karena Tuhan mengasihi kita, supaya apa yang menjadi janji Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa hidup kita supaya diproses oleh Tuhan, dan kita datang untuk memohon pertobatan yang pastinya Ia adalah Allah yang kasih, yang mau mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Intinya kita datang mau kepada Tuhan supaya hidup kita diproses. Bapak, Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita akan beranggapan bahwa jalan dan rancangan Tuhan adalah sama dengan keinginan dan kehendak kita. Sehingga
di saat yang sama, ketika ekspektasi kita sesuai dengan realita, kita akan dapat menyimpulkan bahwa ini adalah jalan dan rancangan Tuhan. Begitu sebaliknya, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita, kita akan berkata, ini bukan jalan dan rancangan Tuhan. Bapak, mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan itu justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan logika kita. Contohnya, ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit dan burung-burung gagak memberi makan. Bapak, mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita Alkitab ini, dari kisah ini, secara logika ini adalah hal yang tidak masuk akal. Sesuatu hal yang memang tidak bisa dipahami, tetapi itulah cara kerja Tuhan, itulah jalan dan rancangan Tuhan yang tidak diselami oleh akal manusia. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, dengan rasio yang tidak melampaui akan setiap cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dunia sekarang ini berprinsip bahwa kejahatan harus diganti dengan kejahatan, harus balas dengan kejahatan, dan bahkan gigi harus ganti gigi, dan juga pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Nah, bagaimana dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan agar kita mengasihi musuh atau orang yang menyakiti hati kita. Bapak, mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi yang indah ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap menanamkan hukum kasih, bukan dengan pembalasan atau gigi ganti gigi. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, janganlah melawan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamamu dia sejauh 2 mil. Bapak, mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita berada dalam minggu Advent yang ketiga, masa penantian. Mari kita menjadi pribadi yang beri hidup kita supaya diproses oleh Tuhan, supaya jangan kita jadikan Natal tidak sebuah hanya perayaan semata atau sebagai rutinitas di setiap bulan Desember. Natal bukan saja persiapan yang berbau dunia dengan segala kesiapan kita yang sifatnya materi. Natal bukan saja hari perayaan yang dinantikan kaum orang percaya untuk bertobat hanya sesaat saja, tetapi kita harus pelajari bahwa dalam minggu Advent ketiga atau masa-masa kita menanti untuk merayakan akan kelahiran juru selamat kita, mari kita belajar untuk mempersiapkan hati kita bukan dengan motivasi yang salah, tetapi pastikan bahwa di masa-masa penantian ini akan ada selalu hidup kita yang diperbarui, sehingga pada akhirnya sebagaimana kita merasakan kasih Tuhan itu, kita terus ada dalam suatu sukacita, ada dalam damai sejahtera, bukan menyimpan kepahitan karena mungkin masalah yang terjadi antar sesama kita. Kembali kita mengoreksi diri, kita introspeksi diri pada pagi yang indah ini, sehingga pada akhirnya ketika perayaan itu tiba, kita benar-benar ada dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi, kita saling bersukacita untuk memperingati akan setiap hari kelahiran Tuhan di bulan Desember. Bapak, mama, serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari-hari kemarin, bahkan pada saat ini, kita masih simpan kepahitan, kedendaman, kedengkian terhadap orang-orang di sekitar kita. Kembalilah bahwa pada masa-masa penantian ini kita harus menjadi pribadi yang mengklarifikasi, terus memperbarui, upgrade diri, sehingga pada akhirnya kita terus mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai orang
Kristen yang mau beri hidupnya diproses oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan, dan dampaknya kita akan mengalami karya-karya Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita libatkan Tuhan, sehingga kemuliaan serta berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami kerajaan sorga, kami kembali dan mengucap syukur Tuhan karena atas kasih dan penyertaan Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi yang mau mengikuti akan setiap rancangan dan jalan Tuhan, dan bukan dengan jalan dan rancangan kami Tuhan. Ya Bapa kami kerajaan sorga pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, terlebih khususnya di GKS Tanah Kumbuk Tuhan, yang Engkau pakai Tuhan, baik itu para pendeta, vikaris, guru Injil, majelis jemaat. Engkau pakai hidup mereka Tuhan, sehingga atas jabatan yang Engkau karuniakan dalam hidup mereka terus berantusias dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga atas hidup mereka sebagai alat yang Engkau pakai di dunia ini, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang diberkati, dan pada akhirnya lewat hidup mereka banyak orang yang bertobat dan untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Ya Bapa kami kerajaan sorga, kami juga berdoa buat fakir, miskin, bahkan yatim piatu, orang-orang yang dipenjarakan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, urapi mereka, kuatkan mereka Tuhan, yang walaupun mereka diperhadapkan dengan kesulitan keberadaan kehidupan mereka tetap berpengharapan dan berintegritas di dalam Tuhan. Ya Bapa kami kerajaan surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, mau dari pemerintahan yang tertinggi hingga pada pemerintahan yang terendah. Kiranya Tuhan senantiasa para pemimpin yang Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu di negara ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, urapi mereka, sehingga atas jabatan mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa kami kerajaan sorga, kami juga berdoa buat setiap program pelayanan dalam minggu ini, terlebih khususnya GKS Tanah Kumbuk Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka, urapi mereka, sehingga apapun yang menjadi program pelayanan dalam minggu ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, hanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa kami kerajaan sorga, seluruh rangkaian kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami tetap bertaruhkan ke dalam tangan kasih. Dan ketika mulainya ibadah tadi Tuhan, ada tutur kata kami, bahkan sikap kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampunilah kami Tuhan, dan yang berkenan kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.